Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Cikgu Arjun. Kembali kita bertemu di dalam video pembelajaran jarak jauh ini, khusus untuk kelas 12 siswa kami kelas 3 sekolah menengah atas jurusan ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan yang ketiga ini kita kembali untuk membahas masalah integral. Pada pertemuan yang kedua kemarin kita telah membahas mengenai integral substitusi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas integral bentuk. Ini merupakan integral untuk trigonometri. Sekarang kita perhatikan satu persatu gambarannya. Ini segitiga siku-siku. Yang kedua juga gambarnya segitiga siku-siku. Yang ketiga juga segitiga siku-siku. Sini A, X. Di sini A, ini X, ini A, ya. Kemudian ini A, ini X. Ini sudut T, sudut T, sudut T. Siku-siku, siku-siku, siku-siku. Ya, kasus yang pertama yang ini, maka panjang sisi ini adalah akar dari A kuadrat dikurang E kuadrat. Ya, gunakan teorema Pythagoras. Berarti sisi yang ini adalah akar dari A kuadrat tambah E kuadrat. Sisi sini adalah akar dari X kuadrat kurang A kuadrat. Ini kasus yang ketiga. Ya, masing-masing sisi sudah mewakili. Ini sisi samping, ini juga, ini sisi miring, ini sisi di depan sudut. Ya, ini di sisi di samping sudut, ini sisi miring, ini sisi di depan sudut. Sekarang kita lihat satu persatu untuk yang gambar yang pertama. Ini kedua, ini gambar yang ketiga. Untuk gambar kasus yang pertama, ya, akar A kuadrat kurang X kuadrat sama dengan, nah, kita perhatikan, akar A kuadrat kurang X kuadrat sama dengan, kita cari dulu. Berarti X, hubungan X dan A, kalau kita menggunakan sudut trigonometri, itu menggunakan sin, bisa ya? Berarti X sin sudut T sama dengan X bagi A, X per A. Ya, berarti X sama dengan A kali sin sudut T. Ya, X sama dengan A kali sin T. Ya, X ini kita masukkan ke sini. Ya, A kuadrat kurang X-nya kita ganti dengan, berarti sama dengan akar dari A kuadrat dikurang X-nya ganti dengan A sin T. Berarti A kuadrat A sin T kuadrat sama dengan A kuadrat kurang A kuadrat kali sin kuadrat T.
Nah, ya, kali sin kuadrat T. Ini sama dengan kuadrat kali 1 kurang sin kuadrat T. Ya, A kuadrat kali 1 kurang sin kuadrat T. Ini sama dengan A kuadrat kali cos kuadrat T. Karena 1 kurang sin kuadrat T itu di dalam persamaan trigonometri itu nilainya adalah cos kuadrat T. Sekarang perhatikan kembali sifat 4.6 berikut ini. Ini merupakan sifat dari fungsi trigonometri yang telah kalian pelajari di kelas 10 sebelumnya. Dengan akar A kuadrat adalah A, akar cos kuadrat T sama dengan cos T. Jadi akar A kuadrat kurang E kuadrat itu sama dengan A cos T. Berarti kalau ada misalnya integral dalam bentuk ini, integral ini, berarti kita menjadikan ini integral A cos T. Ya. Kembali ingat lagi mengenai turunan dari trigonometri. Kalau sin turunannya apa? Cos, ya. Maka kalau balikan seperti apa? Cos apa? Sin. Untuk lebih jelas dapat kalian lihat rumus-rumus untuk integral fungsi trigonometri berikut ini sebagai dasar atau panduan kalian untuk mencari hasil dari integral fungsi trigonometri. Untuk yang pertama, berarti akar A kuadrat kurang E kuadrat sama dengan A cos T. Ya, A cos T. Maka sama dengan yang lain, yang kedua dan ketiga. Ya, untuk mencari nilai A kuadrat tambah E kuadrat ini. Sekarang perhatikan untuk kasus yang kedua dan kasus yang ketiga. Untuk kasus yang kedua, akar A kuadrat ditambah E kuadrat itu sama dengan A sekant T. Sedangkan untuk kasus akar E kuadrat dikurang A kuadrat itu sama A tangen T. Nah, ini nanti berguna untuk mencari bentuk-bentuk integral yang mempunyai akar seperti ini. Maka ini sama dengan A sekant T. Dan ini adalah A tangen T. A tangen T. Ya. Itu dapat kalian lihat di buku panduan kalian. Jadi kalau ada nanti bentuk-bentuk integral seperti ini, ya, maka kita bisa mengubahnya ke bentuk ini. Ya, kita bisa merubah bentuk ini. Sekarang kita lihat contoh. Tentukan hasil dari integral 16 kurang akar 16 kurang E kuadrat dx. Ya, akar 16 kurang E kuadrat dx. Berarti ini sama dengan integral dari A itu diperoleh dari akar dari A kuadrat. Berarti akar 16 4, berarti 4 integral 4 di 4 cos X dx. Maka ini sama dengan sin X tambah C. Ya. Karena yang kita integralkan itu adalah cosnya, bukan angka 4. Karena ini sama artinya dengan
4 dikali cos X dx. Ya, 4 kali cos X dx. Maka integral dari cos adalah sin. Maka ini sama dengan 4 sin X tambah C. Jadi ini untuk contoh-contoh lain bisa kalian lihat di buku kalian dan kalian pelajari dengan seksama. Ya. Kalian lihat di situ bagaimana hasil dari integral untuk fungsi trigonometri. Bisa kalian lihat di buku cetak kalian. Berikut ini merupakan beberapa buah contoh untuk menghitung integral sesuai dengan rumus integral trigonometri. Contoh ini dapat kalian lihat pada buku pegangan kalian halaman 9 sampai halaman 11. Untuk belajar lebih dalam. Jika kalian belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jadi untuk pertemuan kita ini cukup hanya demikian, sampai di sini saja. Dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.